warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Wah, semangat banget. Pasti semuanya bahagia nih. Hari ini kita mau mengulik lagi ya dalam pembelajaran fisika yang kita akan bahas hari ini, yaitu tekanan hidrostatis. Tapi sebelum jauh kita melangkah, mari kita berdoa mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita bermakna. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu sudah hadir hari ini. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada yang nggak hadir. Ada yang absen nggak hari ini? Oh, semuanya hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu sudah hadir di sekolah dengan baik. Silakan mengikuti pembelajaran juga dengan baik agar keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Iya, lanjut ya. Iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau ice breaking dulu nih. Iya, ikuti ibu ya. Oke. Marina menari di atas menara. Sudah? Bisa? Oke, kita coba. Marina menari menara di atas. Iya, oke, sudah fokus kalian semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Ya, hari ini ibu akan memperkenalkan kembali tentang fluida statis, tapi masuk ke subbab tekanan hidrostatis ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi. Ibu harapkan kalian bisa mampu menjelaskan konsep tentang tekanan hidrostatis dengan melakukan penyelidikan sederhana, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara tertulis. Dan juga nanti ada presentasi ya anak-anak ibu. Nah, manfaat yang didapat ibu harapkan kalian bisa memecahkan masalah melalui diskusi, memahami konsep tekanan hidrostatis, menerapkan rumusnya, mengidentifikasi hubungan antara kedalaman dengan massa jenis zat cair serta besar tekanannya. Terus menganalisis fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Jadi ibu harapkan kalian sudah bisa berkaitan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih ada demonstrasi nih. Ibu akan tampilkan, tolong bisa lebih fokus. Ya, ada 2 buah botol diisi dengan cairan yang sama dengan ketinggian yang sama. Namun botol ini dilubangin. Nah, kira-kira botol mana nih yang duluan? Iya, sudah diisi nih. Nah, bisa dilihat ya. Jadi botol kanan atau kiri nih yang lebih duluan? Iya benar, botol sebelah kanan dari kalian ya. Karena berhubungan dengan tekanan hidrostatis, kita akan melanjutkannya. Oke. Demonstrasi sudah. Yuk, yang akan kita bahas hari ini tentang hukum pokok hidrostatis, ada definisi fluida, hukum pokok hidrostatis dan aplikasinya. Fluida, zat yang akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk secara kontinu saat diberikan tegangan geser. Sederhananya, fluida adalah zat yang bisa mengalir dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Seperti dilihat di gambar, ada air di dalam gelas, kemudian ada minyak di dalam botol dan gas di dalam tabung gas. Oke, jadi wadahnya sesuai ya anak-anak ibu. Jadi dia mengikuti dengan wadahnya, itulah fluida. Nah, masuk ke tekanan. Jadi fluida itu berhubungan dengan tekanan juga. Makanya kenapa kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Di sini rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F gaya, dan A adalah luas bidang tekanan. Tekanan fluida itu berhubungan dengan tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Sama dengan jumlahnya, yaitu tekanan absolut. Nah, bisa dilihat tekanan absolut disebut dengan tekanan mutlak, kemudian tekanan gas pada atmosfer yang mengalami tekanan suatu benda itu adalah disebut dengan tekanan atmosfer. Nah, sejauh ini ada pertanyaan anak-anak ibu? Oh, enggak ada. Oke, kita lanjutkan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan fluida yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri, di mana rumusnya adalah tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis benda dikali gravitasi dikali kedalaman atau H ya. Ya, bisa dilihat di depan ada akuarium atau ikan di dalam kolam seperti itu ya. Nah, dari gambar di samping berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan apabila massa jenis
absolut yang sama. Ibu lihat kan gambarnya seperti ini. Walaupun tabungnya berbeda-beda bentuk, namun tetap sejajar. Lanjut, hukum pokok hidrostatis. Bisa dilihat ke depan, ini ada tabung U dengan massa jenis zat yang berbeda ya. Iya. Rumusnya menjadi P atmosfer, PA atmosfer sama dengan PB atmosfer. Nah, fokus rumusnya di sini ya, anak ibu. Ada PA, bukan PA ya, Rho A. Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Jadi, kita bisa mengerjakan rumus ini. Sebuah pipa U diisi air dan minyak seperti pada ilustrasi. Jika ketinggian kolom minyak dari titik A adalah 10 cm, kolom A, H minyak, HA sama dengan 10 cm. Berapakah selisih ketinggian kolom air dan minyak? Jadi yang dicari HB ya. Nah, Rho A-nya, Rho A 0,8 gram per centimeter kubik. Rho B-nya 1 gram per centimeter kubik. Ingat rumusnya tadi, Rho A dikali HA, Rho B dikali HB. Rho A-nya 0,8 dikali HA-nya 10, Rho B-nya 1 dikali HB. Nah, HB sama dengan, iya benar, 8. Benar 8 cm. Jadi berapa selisihnya? Selisih ketinggian kolom air dan minyak. Selisihnya H selisih sama dengan HA dikurang HB. 10 dikurangi 8, hasilnya 2 cm. Nah, sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Lanjut. Iya, udah masuk nih ke bagian tugas kelompok. Jadi anak-anak ibu akan bagikan LKPD, di mana kalian akan mengakses link. Bentar ya, ibu taruh di sini. Silakan untuk dikerjakan. Ya, silakan dibaca dulu dalamnya ya, anak-anak ibu. Ada aturan mainnya nih, tapi kalian harus melakukan scan barcode dulu untuk masuk di virtual lab-nya. Jadi nanti kalian akan melihat tampilan dari LKPD-nya untuk bisa mengerjakan. Ya benar. Setelah scan, jadi kalian bisa lihat di sini ada fitur di mana kalian harus mematikan atmosfernya dulu. Di bagian pad, ya masuk ke dalamnya. Nanti kalian bisa lihat tuh gimana. Oke, siap. Tinggal diisi ya. Oke, saya bukakan. Mana padnya ibu menikmati. Ini deh. Di situ ada tugasnya anak ibu ya. Jadi diambil nih alat tekanannya, ditaruh di atas permukaan. Kira-kira berapa nilainya ya? Seperti itu. Oh iya, lupa nih ya, atmosfernya dimatikan dulu ya guys. Seperti ini. Nah, kalau ditaruh di atas, di bawah permukaan berubah nggak? Nilainya berubah nggak? Iya, jadi ngikutin ya. Oke, sudah? Iya. Sudah ya anak-anak ibu ya, sudah bisa akses ya. Oke, lanjut. Ya, masuk karena sudah selesai mengerjakan. Yuk kita presentasi. Ya, silakan dari kelompok 1 boleh berdiri dulu. Oh iya, oke. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, salah satu ya, yang maju. Oh iya. Ada pertanyaan dari yang lain? Nih sudah nih dijelaskan. Iya, silakan. Oh, pertanyaannya adalah pengaruh nggak sih atmosfer dengan tekanan? Oh iya benar. Jadi atmosfer juga berpengaruh ya anak-anak ibu ya. Tadi kan sudah kita lihat nih, kalau misalnya tekanan itu alatnya kita naikkan di atas permukaan, nilainya berapa tuh? Ya kalau di dasar berapa? Ya benar. Ya, terima kasih kelompok 1 yuk.
Kasih tepuk tangan dulu support. Lanjut. Iya, dari presentasi yang tadi kita lakukan. Kira-kira apa sih kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan nih? Habis kalian melakukan diskusi, terus berkolaborasi, kira-kira apa nih yang perlu dibalikin? Apa sih yang mau bisa ditarik kesimpulan? Oke, Ibu catat ya. Oke. Iya, jadi kita bisa simpulkan ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami suatu zat cair pada kedalaman tertentu akibat gaya gravitasi sesuai dengan praktikum yang kalian lakukan secara virtual ya. Kemudian, besarnya tekanan ini dipengaruhi oleh kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, percepatan gravitasi yang dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Pemahaman konsep ini penting dalam kehidupan sehari-hari seperti pada prinsip kerja bendungan, selang air, dan kapal selam. Ya, jadi kalian pernah berpikir kan, gimana sih kerjanya kapal selam? Nanti kita praktekin ya. Iya, secara virtual. Oke, kita game ini. Ini dia. Saya perlihatkan dulu. Iya, ini gamenya nih. Nanti kan ke depan anak-anak ibu. Kecil banget ya, enggak. Nih, ada ikan kecil di sini. Jadi kalau misalnya saya turunkan kapal selamnya nih. Wah, kira-kira ada tekanan nggak sih ke kapal selam? Berapa tekanannya? Iya, benar Indah. Puji juga benar. Jadi semakin dalam tekanannya makin besar. Begitu gamenya. Kira-kira Indra, kalau tekanannya Ibu jadikan 40 nih. Iya benar Indra, benar banget. Jadi semakin ke dalam maka tekanannya makin besar. Makanya kenapa pernah terjadi kan kapal selam itu meledak di dasar palung laut karena ya tidak tahan. Jadi kekuatan kapal selamnya nggak tahan nih. Oke, iya pinter anak-anak ibu nih, pinter semua, masya Allah. Kita lanjut ya. Mana ya tadi presentasi ibu ya? Oke, kita lanjut. Sudah sampai di akhir pembelajaran nih. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini melalui Padlet. Boleh di-scan ke depan, Indra boleh maju ke depan. Bawa handphonenya ya. Iya, scan dulu. Oke, Ibu akan masuk dulu ke Padletnya. Nah, di sini ada pertanyaannya nih, dijawab ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oh, udah ada yang jawab nih. Adek Meni nih jawab, oh tentang tekanan hidrostatis. Ya. Oh, Handayani juga udah jawab. Apa pelajaran hari ini menyenangkan? Gimana? Menyenangkan gak? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Oke. Terima kasih sudah masuk ke dalam Padletnya. Kita lanjut ya. Ya, oke. Wah, ternyata pembelajaran kita sudah selesai anak-anak ibu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, semangatnya juga, masya Allah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi dengan hukum Paskal yang akan Ibu kenalkan dengan anak-anak Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa di bersama. Berdoa cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Ingat, semangat belajar adalah dari diri kita. Jadi, pacu terus semangat belajar kita untuk kita dapatkan ilmu yang penuh dengan berkah. Serta kita bisa menerapkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.